Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung. Iyalah. Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing. Masa kucing gitu? Kalau tak percaya, tanya. Hoi, maling apa kucing? Kucing. Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh. Meow. Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah. Salah gimana? Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini. Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau 2 kali berulang-ulang jika ada maling. Bang 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 bang. Jangan zaman. Goyang manis yang ringan ada rasa. Sungguh mati saat tergila-gila. Lesung dua Tuhan ku hadiah. Ingin sejujur yang saya pendam dari lama. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Cause I'm cuma suka kau Cause I'm cuma mau kau Berpikir tak jernih ketika dekat dengan kau. Susah kontrol diri sendiri, kenapa aduh. Bersyukur setiap detik yang miliki saya paling cantik. Kau bunga yang saya pilih dari taman yang Tuhan beri. I know, you're very beautiful girl. You, only you. Look at me, you're angel to me. You, my heart. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Saya langsung to the point, kau sudah cinta yang saya perlu. Kau senyum terlalu manis, kasih getar macam sageru. Jadi sapu target, kau pun nama sekarang saya taruh. Dalam hati juga jantung, sip saya kunci kau sebagai ratu. Kau tuh ciri-ciri sapu jodoh di masa depan. Dan seindah baris puisi yang tercipta atas awan. Kau mampu buat nyaman, saya jaga pasti aman. Sapu cinta nih tak tumpuk, siapapun tak bisa tahan. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Ini depura seciki-ciki. Dalam hati kau yang ciki-ciki. Siri-siri pinang sambut love. Bahkan sampai hari ini kau yang paling oke. Cause I'm cuma suka kau Cause I'm cuma mau kau Cause I'm cuma suka kau Cause I'm cuma mau kau
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Ketan koro merupakan makanan khas dari Lumajang, Jawa Timur yang dibuat dari beras ketan yang dicampur dengan kacang koro. Perpaduan antara gula merah dan parutan kelapa memberikan rasa gurih manis dengan tekstur yang kenyal. Jajanan tradisional ini biasanya dijumpai di pasar-pasar tradisional, terutama pada pagi hari sebagai menu sarapan atau tempat minum teh. Selain menjadi cemilan favorit warga lokal, ketan koro juga mulai diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Lumajang. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju
bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bukan ada yang kata
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Selamat mengakhiri itu kita berjumpa kembali di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Barik Basa pagi hari ini kami mengangkat topik sahabat budaya yang ini berkaitan dengan si pemilihan ketua RTW yang diangkat oleh pemerintahan RRI Makassar. Kami akan membahas bagaimana tradisi pemilihan ketua RTW kalau di kampung-kampung biasanya mungkin dulu kita ingat sekali bahwa tradisi pemilihan ketua RTW itu biasanya dengan cara musyawarah mufakat. Tapi baru-baru ini kalau kita lihat seperti halnya dengan pemilihan kepala desa sudah khususnya yaitu melalui pemilihan umum yang pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat. Kalau dulu mungkin penetapan ketua RTW biasanya kumpul kemudian mengajukan calon, mendiskusikan dan mencalonkan bersama untuk menunjuk ketua baru secara aklamasi. Tapi belakangan ini pemilihan ketua RTRW berproses, kemudian ada proses pemungutan suara. Nah, karena biasanya itu kalau dulu itu jika tidak mencapai mufakat itu pemilihan dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak atau voting. Jadi proses ini sebenarnya menjadi pemilihan umum yang sederhana dengan beberapa pemilihan serta kertas suara. Tapi belakangan ini pemilihan ketua RTRW pada saat proses pendaftaran juga ada beberapa keluhan yang diajukan oleh masyarakat Anduan, yaitu berupa ketidaknetralan beberapa aparatur sipil negara khususnya di tingkat kelurahan ya. Ini mungkin kemarin juga beberapa daerah itu ada beberapa kelurahan itu terjadi kekisruhan pada saat proses pendaftaran. Kita terima dulu penelpon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Roman di Makassar. Pak Roman, yang kemarin bahas tentang Cenin Rara ya? Ya. Ya, bahas kemarin Cenin Rara. Iya. Sekarang Cenin Rara juga ya. Cenin Rara juga ini kalau orang mau mendaftar sebagai calon, harus punya karismatik. Kalau mau masuk calon ya ada masih sila loh. Iya. Lalu juga ada itu Cenin Rara itu supaya anak disenangi. Disenangi oleh warga. Jadi karena biarpun apa kalau memang tidak ada karismatik untuk di masyarakat, itu biasanya susah terpilih. Iya, tapi sekarang masyarakat tidak butuh itu. Nah, ini cuma nanti Cenin Rara ini apakah ini berupa kerja atau ada kertas merah kertas atau biru atau biru. Itu yang harus dihindari. Cenin Rara yang positif lah. Pak Jeno, kalau kita melihat bagaimana ini, kalau kita cerita dulu ini tradisi-tradisi pemilihan RT/RW. Kalau dulu kan di kampung-kampung itu mungkin masih ingat. Kalau dulu itu tidak ada istilah pemilihan. Iya, tidak ada pemilihan langsung. Langsung tunjuk dari kepala desa. Iya. Ya kan, siapa orang yang dituakan di situ, yang dianggap sebagai orang berpengaruh, itu yang ditunjuk sebagai ketua RW atau ketua RT. Supaya diharapkan ketika ada masalah di itu cepat diatasi, gampang diatasi, karena orang yang didengar apa namanya yang dituakan itu biasa itu paling bisa didengar oleh masyarakat. Ya baru kan sekarang kalau di itu bilang RT itu ya mungkin di Kota Makassar saja. Kalau di betul-betul di daerah desa belum ada sedang pimpinan desa iya. Iya. Tapi untuk kalau pemilihan RT/RW tidak ada. Cuma di kota saja. Di Makassar. Kalau di kampung itu Pak Jono itu RT/RW setingkat apa itu?
RT RW sama jadi sih sebenarnya. Kan di sini kan tidak ada kepala desa, di sana kan di kampung misalnya kepala desa, mungkin kepala dusun ya atau apa? Itu ada, iya sekarang ada kepala dusun. Iya, kan ada kepala dusun, ada lingkungan, kepala lingkungan juga. Kadus. Tapi itu yang tunjuk langsung dari kepala desa. Kepala desa tunjuk langsung ya. Dari berarti ini di kota ya. yang palingan ini di jalan ini RT RW. Sebenarnya kalau saya lihat mendengar itu kalau menurut saya tidak ada manfaatnya sebenarnya. Lain manfaatnya. Kalau kita mau bilang demokrasi ya, tidak usahlah kita berbicara demokrasi. Saya tidak ada manfaat, bahkan ini berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Yeah. Ini kan akan terjadi lagi sekat-sekat di situ, ya kan? Terjadi lagi gesekan-gesekan antara masyarakat. Kita sudah terjadi gesekan pilkada, pilpres, ditambah lagi ini di lingkungan kecil lagi. Yeah. Kalau menurut saya sebenarnya begitu. Lebih saja tunjuk langsung Pak. Kalau ini kan nanti yang dipilih oleh masyarakat kan RT ya, nanti RT yang terpilih memilih RW. Begitu. Ya, berarti nanti pada saat pencoblosan itu satu aja yang dicoblos ya, RT saja ya? RT saja. RT saja. Nanti RT yang pilih lagi ini sebenarnya kita mau terbebas dari politik bebas dari kompetitif pasti tidak bisa. Bayangkan di RW ya. Dalam satu RW itu cuma berapa RT? Ya. Nah kalau yang maju nih 5 calon RW, kita kembali lagi. Siapa yang paling besar lagi anunya di situ? Iya. Sebisa lagi kembali ke money politik lah. Kenapa maksudku saya tidak langsung ini? Maksudnya kan ini mumpun lagi pemilihan kepala ketua RT. Sekali ya RW, RT, warga juga yang tentu. Lagi nih. Apa yang maksudnya ini pemerintah seperti itu? Ya mungkin ini versi terbarunya. Iya. Pemerintahan sekarang ya, karena ini versi terbaru penuh dengan kepentingan apa? Karena seingat saya dulu begitu, satu paket ya biasanya kita dulu terakhir toh. Iya. Sebelum sama wali kota yang dulu itu diganti semua PLT. Iya. Kalau saya sih sebenarnya baik langsung orang yang itu akan di lingkungan itu, yang bisa didengar kata-katanya oleh masyarakat. Ya karena pemilihan langsung sebenarnya itu belum tentu menghasilkan ketua RT atau RW yang berkualitas, belum tentu. Dan seharusnya juga ketua RT RW itu minimal pendidikannya SMA lah. Sekarang kan hanya SMP. Jadi sebenarnya pemilihan ketua RT RW langsung ini buang anggaran saja sebenarnya. Ini dampak negatif saya kira lebih besar sebenarnya. Itu akan menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Ini sangat tidak baik terhadap yang namanya persatuan. Kemarin di media sosial di daerah Tidung itu belum apa-apa sudah ada gesekan antara calon. Ini kan sangat berabad dalam satu misi lagi menimbulkan konflik yang berpanjangan di daerah itu. Ini sangat riskan lah, sangat bisa memunculkan kemungkinan yang ke arah negatif lah. Kalau saya kira itu yang kata seperti ini. Belum apa-apa sudah muncul lagi, lurah dilaporkan, tidak netral, apa dan sebagainya. Ya kan? Lama-lama nanti di pemilihan ketua RT RW ini akan calonnya dicalonkan oleh partai politik. Bisa-bisa seperti itu. Ya kan? Bisa seperti itu. Segala sesuatu dimasuki politik, segala sesuatu dimasuki partai politik. Kalau menurut sehematnya Pak Jono itu idealnya itu RT RW itu dipilih secara langsung saja. Langsung, maksudnya ya memilih nih masyarakat atau dari langsung penunjukan dari lurah? Ini ada masukan dari masyarakat. Oh ini Pak yang bagus ini orang
Iya. Raja bijaksana atau apa tegas dan sebagainya. Iya. Itu bagus. Hmm. Saya dulu punya RT di sini, RW di sini, memang bagus sarannya, tegas, Iya. dan disegani oleh masyarakat. Ketika terjadi masalah, cepat turun menyelesaikan itu. Nah ini Dan juga, cepat. ini juga sebenarnya kan banyak juga nih calon-calon dari ibu-ibu perempuan ya. Iya. Nah itu biasanya kan juga banyak yang bertanya, kenapa kok maju ini perempuan? Tapi kan tidak ada yang laki-laki yang mau maju jadi perempuan, kayak di RT saya itu kan calonnya semua perempuan. Cuma jadi masalah biasanya kita pikir lagi gimana nanti kalau ada masalah kejadian lingkungan di malam hari, apakah dia bisa turun? Cepat tanggap apa, karena saya juga kalau sebagian besar perempuan kalau ada masalah teriak, teriak lawan. Iya. Jadi saya kira ini jangan sampai tuh ini ini syarat akan politik, syarat akan kepentingan. Iya. Ini yang paling berbahaya di negara kita sekarang, karena kita ini sekarang yang berkuasa itu adalah politik. Jadi segala sesuatu itu yang dimiliki syarat akan kepentingan, itu tidak bisa dipungkiri. Dan ketika kita ini lihatlah hasil pemilihan RT itu hasilnya apa, ya lalu apa hasilnya kira-kira selalu terjadi konflik daerahnya apa fungsi RW RT? Iya. Tidak ada. Dia cuma nonton di rumahnya. Dan seharusnya di RT RW itu adalah garda terdepan ketika terjadi masalah di daerah itu, yang turun ke lapangan itu untuk menyelesaikan itu, mendampingi misalnya kalau ada konflik di situ. Ya kan? Kalau terjadi antara di situ ya koordinasilah dengan RT RW di setempat di situ. Bagaimana untuk menyelesaikan ini supaya tidak berlarut-larut kan? Sampai yang terjadi yang berbasis Sapiria, terjadi di Layang dan sebagainya. Itu pertanyaan di mana RT RW di situ? Apa yang dilakukan oleh mereka? Seharusnya kan tugas ketua RT RW itu bukan hanya menagih iuran sampah, bukan menagih iuran PBB. Tapi ada yang lebih penting itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan itu. Dia orang pertama yang terdepan yang mengetahui ketika ada konflik ada di situ, misalnya masalah narkoba dan sebagainya. Gitu. Tapi apa kata RT RW tidak ada. Cuma itu saja katanya, menagih iuran sampah, menagih iuran PBB. Iya. Ya ada juga memang seperti itu, tapi ada juga yang tidak bisa dimenafikan juga, karena ada juga memang RT RW aktif dalam hal ketika ada kegiatan-kegiatan kantin. Iya, kegiatan. Jadi yang lainnya tidak ada. Ada masalah dia tidak tahu. Ada masalah dia tidak tahu. Coba lihat sekarang, bagaimana pemilihan langsung. Orang kan dia memilih, bukan dia pilih karena kualitasnya, bukan dia pilih karena ya orang itu punya karisma, ya kan? Dia cuma pilih suka tidak suka atau apa, ya, karena mungkin jika nanti kalau tulisan nanti saya kasih ke bansos apa sebagainya, seperti itu. Dan sekarang itu RT RW itu kebanyakan kan orang-orang orang yang tidak di lingkungan itu kurang karismatik lah. Iya. Okay. Jadi kalau dulu saya kira itu kedepannya ditinjau lagi lah. Jangan atas nama demokrasi, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Lebih baik kita pendidikan langsung, tetapi nanti hasilnya bagus. Menurut saya ya. Oke. Menurut pendapat saya. Dan menurut pendapat orang. Itu. Terima kasih. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita masyarakat, dengan sampai kita memilih hanya karena tetangga, hanya karena diiming-imingi namanya dimasukkan sebagai penerima bansos. Janganlah. Inilah pemimpinan betul-betul ingin berjuang, ingin melihat Anda semua di situ untuk sejahtera lah.
Iya. Oke, Mbok. Oke, terima kasih Pak Lanjut John. tugas. Ini akan ada masuk nanti nih mantan RW, mantan RT. Iya, Pak. Pak Ibrahim Dengira kan mantan RT apa? Pak Marsuki juga tahu. Ya, kalau Pak Marsuki mantan guru. Oh iya, mantan RT itu juga. Iya, mantan RT. Mantan RT juga. Iya. Jadi silakan masuk lagi. Bagaimana pengalamannya lah? Bagaimana menjadi situasi? Dan termasuk juga dari mereka itu panitia. Situ. Oke, Mbak, tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono di Barukan ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, coba yang mau bergabung. Assalamualaikum. Salam. Dari Ipulin, Pak Saipul. Pak Saipul di mana Pak Saipul? Saya di Papua, bisa juga dataran. Oh iya. Saya sekarang sebentar di jalan. Kalau kita masuk dalam wilayah mana nih? Makassar atau? Saya itu misal komentar saya di bawah kanan. Oh di bawah kanan, berarti masuk. Iya betul. Masuk Makassar ya, masih Makassar ya? Makassar, Kecamatan Rapocini. Iya, alhamdulillah. Berarti ikut juga nanti nih menjadi pemilih atau begini, calon. Ya begini, saya tidak ikut karena saya ini sudah 3 periode RT, 3 periode RW. Iya, boleh luar biasa. Ya, tua mantap. Iya. Kalau di kedinasan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Itu saya sudah purna bakti 5 tahun. Bakti sudah 65. Iya. Iya, jadi menarik apa yang disampaikan oleh adikku Jono. Iya. Bahwa ini demokrasi di dalam pemilihan RT RW itu setengah demokrasi, Ji. Untuk saat karena ini. tidak tuntas. Ya, itu kan 100% kalau tuntas. Iya. Maksudnya kenapa ya, bisa? artinya tidak sukses begini. Ini kan seperti ada tadi sampaikan bahwa itu sekarang cuma pemilihan RT yang dilaksanakan. Iya. Yang langsung dipilih oleh warga. Bukan RW-nya. Iya. RW itu akan dipilih oleh RT yang terpilih. Betul. Iya. Iya, jadi saya cocok tadi karena negara juga melaksanakan seperti itu. Misalnya anggota DPR kota, daerah, kemudian DPRD provinsi, ya DPR pusat, itu kan ada 3 hal itu. Iya, betul. Ya, ini harusnya digabung, artinya tetap diadakan pemilihan ketiga-tiganya. Iya. Ini kan setengah aja karena cuma pemilihan RT. Nah ini yang tidak bagusnya ini. Jadi saya kira demokrasi di RT RW yang dulu-dulu itu lebih oke, bagus. Sekarang ini kurang puas orang. Karena di dalam pemilihan RW itu masyarakat dilibatkan lagi. Iya. Dan ini bisa terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Jan. Jadi kalau misalnya dalam satu RW itu cuma 5, ini contoh. Iya. 5 bar itu yang memilih RW, jadi kalau 5 juga RW mau ikut. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, gampang jadi manipulasi nih kalau 5 RT. Kalau saya isi 22 juta aku kasih pas setengah juta. Tapi Pak Ipul, kita kan pernah juga menjabat sebagai RW dan RT ya. Kalau boleh tahu nih, strategis jabatan RW itu seperti apa kalau misalnya melihat karena jadi itu saya kira penting karena sebenarnya RT RW itu ujung tombak daripada pemerintahan khususnya menyangkut masalah kependudukan. Ya, mungkin begini Pak, alasannya mungkin karena kenapa RT yang memilih RW mungkin istilahnya membangun kerjasama ini kan maksudnya memilih orang yang memang bisa satu frekuensi lah. Artinya kan kalau misalnya masyarakat yang pilih RW kan nanti jangan-jangan RT dan RW ini tidak bisa berkolaborasi. Tapi kalau RT jadi kalau saya tak balik mauku. Kita pilih RW oleh masyarakat banyak keseluruhan. Baru RW. Kemudian nanti RW itu memilih RT-nya. Alasannya sama kenapa itu? dengan di negara. Iya, kenapa itu Pak? Ya presidennya dulu diterima, kemudian presiden itu bikin menteri. memilih pembantunya, menterinya. Ya, menterinya ya. Aneh tak balik. Iya. Jadi saya kira yang merancang ini
pemilihan di Kota Makassar, artinya sudah tidak mendalami yang dikatakan demokrasi. Artinya kurang itu harus pilihan. Ya. Kalau misalnya RT banyak nggak yang tunjuk bahwa RT mau dipilih, kemudian memilih RW itu kurang bagus. Kalau RW bagus karena sama dengan demokrasinya negara. Piramida Presiden terbalik. khususnya. Ya, ini terbalik. Ya, Jadi, ya. Ini sedikit ini kurang bagusnya ini. Oke. Jadi mudah-mudahan ke depan, Iya. artinya 5 tahun yang akan datang ini tidak seperti ini. Kemudian kedua, ini kan ada PJ. Ya, PJ. PJ sekarang ini. Terjebat Itu juga. PJ itu identik dengan tunjuk-tunjuk. Iya. Tunjuk-tunjuk ya, oke. Kemudian ini kan sekarang persyaratan untuk menjadi ketua RT RW ada kan syaratnya. Iya, enggak boleh Minimal menjabat. pendidikan SMP. Iya. Ya itu yang pertama. Kemudian harus sehat. Kemudian orang yang tidak pernah terlibat di hukum, kelakuan baik. Iya. Itu bagus. Cuma saran saya, karena ini PJ dulu kan tidak dilampirkan persyaratannya langsung jadi Jojo. Iya. Nah sekarang apakah PJ yang dulu itu punya pendidikan tidak? Iya. Jadi saya maunya kalau misalnya oke karena mungkin tunggal atau tidak ada calon di wilayah itu kan otomatis PJ naik lagi kembali. Oh iya. Itu iya. oke, tidak apa-apa seperti itu, cuma harus punya syarat juga sama dengan yang ikut pemilihan bahwa dia harus mempunyai ijazah. Ya, kalau tak dongo-dongo dimasuk. Iya. Tidak ada ijazah, tidak pintar menulis karena ada yang terjadi begini, Pak. Itu orang ke RT itu minta pengantar, bahkan ke RW. Itu yang tulis itu pengantarnya dengan gambar kepentingan, bukan IP-nya RW-nya. Kenapa seperti itu? Mungkin pendidikan yang kurang. Ya. Jadi tabe pemama penyelenggara RT RW, kalau ada nanti PJ itu langsung otomatis itu tetap harus masukkan berkas. Ya. Harus minimal pendidikan SMP. Sesuai dengan Kalau aturan. ada kelakuan baiknya juga tidak mutlak bahwa ada kelakuan baik, kemudian harus sehat juga. Saya kira itu 3 faktor. Oke. Ya, kemudian Iya. ijazah itu banyak berkendala di bawah karena mungkin orang dari daerah itu tinggal di Makassar mencalonkan diri, itu ijazah harus dilegalisir. Ya, jadi saya kira tidak usah harus begitu. Iya. Jangan ada contoh di negara kita, ya tidak usah seperti itu. Iya. Percaya kalau SMPJ, ya tahu. Iya. Ya, kemudian berikut ini mudah-mudahan cara pemilihan seperti ini, kemudian ada intervensi, itu bisa memakai istilah ternak. Ya, jadi itu RT RW yang kalau mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena negara kita kan sudah pakai itu. Iya. Ada ternaknya, artinya ada masanya yang dipelihara. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan RT ini bukan jadi ternak nanti. Harus dipilih kunjungan bosnya. Iya. Karena kalau begitu tidak demokrasi. Ya. Nah, kemudian kedua sedikit Pak Japa, sedikit lagi saya mau masuk itu Bapak tadi kan bertanya kenapa struktur organisasi pemerintahan di desa itu kan masih ada lingkungan atau kepala dusun. Iya. Jadi saya usul terusus Kabupaten Goa orang yang lurah yang berdomisili di Kecamatan Sumbawa bukan pakai lurah. Iya. Itu lingkungannya tidak perlu ada. Sama dengan struktur yang dipakai di kota. Ya RT RW saja. Tidak usah ada Pak Dusunnya, karena kalau begitu ada kepentingan itu harus banyak sekali harus RT tanda tangan, RW tanda tangan, kemudian Pak lingkungan juga. Ya jadi barangkali gue perlu pikirkan ini, tapi Pemokora ini cuma usul. Iya. Bahwa tidak usah ada lingkungan lagi di Kecamatan Sumbawa, tapi langsung dilurah dengan RT RW. Jadi kita ini warga kalau punya kepentingan gampang komunikasi, ada rukun tetangga, ada rukun warga, ada ketuanya, itulah tempat kita mengadu. Ya, saya kira seperti itu. Oke.
Ya, Terima kasih oke, Pak Pak Jiko. Saiful. Ye, Sukses, sehat Ki. amin. Ya, Pak Mapora semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Deng Iful ya, sudah memberikan banyak gambaran terkait sebenarnya sistem pemilihan ketua RT RW saat sekarang ini memang dianggap menurutnya itu setengah-setengah dalam hal demokrasi karena dipilih secara terpisah, RT dipilih oleh warga, RW dipilih oleh ketua RT yang terpilih nanti. Maksudnya RT yang terpilih ini memilih RW-nya. Kalaupun misalnya ada keinginan untuk perubahan itu adalah membaliknya tadi, justru RW yang dipilih nanti RW yang memilih pembantu-pembantunya yaitu ketua RT-nya. Baik, kita terima lagi itu tadi satu pendapat ya, karena beliau juga sudah lama menjadi ketua RT dan RW. Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Niar. Mantan RT juga ini. Oh, pernah juga menjabat. Tidak. Rumah tangga atau ibu rumah tangga? Iya, ibu RT rumah di tangga, RT di rumah tangga ya saja. Iya. Lebih banyak pekerjaannya. Mau ketanggapi dulu Pak Jono. Iya. Kalau Pak Jono mungkin memang situasinya begitu di kelurahannya toh. Iya. Kalau saya alhamdulillah RT RW ku di Balaparang sini khususnya RW 5. Alhamdulillah. Berjalan bagus. Iya. Nggak Jadi, cuma pergi tagih uang sampah sama PBB. oh, tapi Bekerja Ji. tapi ini kan pencalonan lagi nih sudah maju. Iya, tunggu maju dulu. kemana? Kan ditanggapi dulu Pak Jono karena tidak semua tahu RT RW kerjanya cuma tagih sampah sama itu. Iya. Harus dong ungkap yang bagus-bagus Iya, karena yang cocok. kenyataan. Kalau di saya khususnya di Balaparang RW 5. Iya. Terus mengenai pemilihan RT RW ini kan ada PJ. Iya. Setahu saya itu Kak Ruslan, karena saya juga ikut andil di situ, PJ itu sama sekali tidak boleh mencalonkan diri lagi. Nah, itu dia masalah juga kan di Tidak boleh. di RT saya itu Karena kan begitu itu PJ menunjuk siapa yang menjadi calon RT itu di sini. Tidak tahu nih kalau di RW lain ya. Iya. Kalau di sini calon yang mau nanti mencalonkan dirinya ini sekarang sudah finish nih toh, tercatat nih. Itu semua yang menunjuk PJ-nya. Jadi dia berjalan membawa PJ-nya dari rumah ke rumah setiap RT memperkenalkan PJ-nya. Ini PJ saya dan saya nanti calonnya Ibu. Begitu. Di sini Kak Ruslan sudah selesai mendaftar. Saya bilang kenapa PJ enggak ikut? Dia bilang memang begitu aturannya Ibu Niar. Jadi semua ini PJ mau pensiun. Tidak ikut nih lagi pemilihan. Malah ada yang bilang, andai ku tahu saya tidak mau jadi PJ, mending saya ikut daftar gitu. calon, iya. Jadi karena adanya begini, banyak sekarang yang seperti yang Pak Jono bilang, ada gesekan, Kak Ruslan, saling menghujat karena di sini kan ada grup namanya grup Balaparang Info. Iya. Jadi di situ semua calon RT, calon RW, masyarakat yang mau ikut codok, Kampanye. ada perdebatan di situ, saling menjatuhkan. Adalah yang protes cuma ngontrak, kenapa jadi RT? Pokoknya seruki Kak Ruslan. Jadi saya bilang nggak mungkin ini gara-gara nggak tahu lah apakah mudah-mudahan niatnya mereka semua naik mencalonkan diri jadi RT RW, niatnya memang tulus untuk rakyat, untuk warga, utamanya warganya dari RT-nya. Kalau dari bahasa-bahasanya kayaknya nanti ada dari RT sini ndak baku dengan RT ini, kayaknya begitu Kak Ruslan, gara-gara ini karena RT dipilih sama warga, terus RT-nya nanti pilih Pak RW atau Ibu RW-nya. Jadi kita ini masyarakat ya, ngomong-ngomong tuh sebentar RW yang kita tidak suka, tapi RT tak baku cocok ada lagi perjanjiannya bilang kok saya kasih naik kok dia di RT, tapi nanti kok tunjuk aja di RW, ada bahasa-bahasa begitu. Iya. Kak Ruslan, ya itu politik. Seperti tadi Pak Saiful bilang dikasih uang 2 juta ya, kalau di sini ndak 2 juta dia ada tunjuk dengar bahasa-bahasa yang ya begitulah Kak, karena saya di sini calon RW ku 5. Sementara RT-nya 7 Ji. Jadi bagaimana itu RT yang terpilih nanti 7 orang ini Ini yang mana yang berkhianat, yang mana yang tulus memilih RW yang mana. Ada calon baru, ada mantan RW naik kelas menjadi calon RW.
calon mantan RT naik calon RW. Kalau menurut saya itu Kak Ruslan, memang sebagusnya itu RW dulu dipilih sama warga, nanti RW-nya memilih RT-nya, siapa-siapa dari RT ini yang bisa bekerja sama dengan dia. Kalau begini dia jibaku atur. Sepertinya begitu dari bahasa-bahasa perdebatan yang saya lihat di grup warga Balaparang itu sudah begitu. Ada yang bilang cuma ngontrak, ada yang pokoknya sampai hal-hal pribadi diangkat. Kak Ruslan, labi-labi calon anggota dewan perdebatannya calon RT RW, tapi katanya insya Allah tanggal 3 pemilihan nih. Jadi setelah itu pemilihan nanti lagi ketua LPM lagi dipilih. Yang memilih lagi tuh RW yang memilih ketua LPM. RW memilih ketua LPM-nya ditambah dengan dari kelurahan Babinsanya atau Binmasnya dengan Seklur. Dua suara. Gitu yang saya tahu, saya dengar ini Kak Ruslan. Ya mudah-mudahan ke depannya apapun keputusannya sudah begitu aturannya pemerintah, ya kita warga ikut Ki. Mudah-mudahan nanti yang naik itu betul-betul mau bekerja, terutama ibu-ibu RT, karena di sini rata-rata RT-nya perempuan. Kalau di sini ibu-ibu, tapi memang kalau ibu-ibu lebih dekat dengan warga. Kak Ruslan. Oke Pak Le, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, sebentar kita terima dulu penelpon. Ada Denranu dulu mau lewat. Selamat mendengarkan. Diam-diam aku cinta padamu. Selalu namo ku pariati, ku boli-boli ripat mai, lebat tomi ero ku pau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Tanai sen pinjo kalena, kuna iya ukana kuki, nia pasalah sedri waktu, aku pau tomi eroku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Sifat tinro tajana tuli kau kudangi, dinranu bila aloi bila atamu naku ilala nyawaku, seperti waktu naku selalu namo ku pariati, ku boli-boli ripat mai, lebat tomi ero ku pau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu.
Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944. Bisa tanya. Masa tidak kita rahasia? Saya kurasa.
karena saya pencet Tidak, karena ini macet-macet radio. Oh, macet-macet tadi. Iya, yang mana kok masa nggak dirasa kita terima dirasa. Soalnya ini macet-macet tampaknya tingkokan jangan pun punya. Kata dah menjalon lagi PRT. Betul. Ya, apa Tidak ada yang mau pilih kak. Siapa tahu banyak fans tak di lingkungan tak. Itu dia gini. Prom ya nih. Idola banyak anak. Sebenarnya saya satu lingkungan semua nggak sama fansnya Pak Mali juga. Iya, tapi tidak. Kita tahu orang lain ini bisa dicalonkan. Kalau di lingkungan tak bagaimana dulunya? Kalau di lingkungan itu ini saya sudah 2 kali menjadi RT. Tidak pernah ada pemilihan. Baru kali ini. Oh, dulu tidak dipilih secara. Tapi dulunya terpilih, tapi ini ada 2 kali ganti. Ya, PJ namanya. Saya kira kan 5 tahun. Ya, kalau PJ tidak ada batasannya, yang penting ada di terpilih RT berarti selesai masa jabatannya. Kalau RT nanti yang terpilih itu 5 tahun. Kalau RT? Iya, ini kan yang menjabat sekarang ini PJ, pejabat sementara. Pejabat sementara. Oh iya, itu barangkali pejabat sementara iya. Dipilih langsung oleh. Kali berganti nih. Jadi itu saya sependapat dengan Pak Epul. Maunya itu RW yang memilih RT. Karena bilang persenti SMA dulu baru SMP tuh. Masa yang SMP memilih SMA? Dia memilih kakaknya. Kalau lebih pintar kita kata daripada adik kak. Tapi dulu pemilihan dulu langsung bukan hanya satu kertas suara. Kalau ini kan nanti 1 kertas suara. Iya, dulunya kan begini boy, kayak ada semua makin masyarakat kata ada nih papan tulis di depan itu. Jadi misalkan kita ini yang ditunjuk ini, kita langsung kasih tanda benar di atas yang dicalonkan. Tapi tidak tahu sekarang bagaimana cara memilihnya lagi. Jadi yang berkati saya ini Nabila Nundunya, itu yang kontra memang tidak wajib dipilih karena pengalaman anggota ada mau kurus itu cari ini itu dan bilang orang pindah rumah. Jadi susahnya itu yang begitu boy, yang ini kita butuh tanda tangannya surat pengantarnya ya pindah rumah itu. Saya kira yang begitu memilih seperti yang punya tempat tinggal tertentu tuh, dia punya tempat tidak sewa-sewa. Karena begitu ribetnya. Karena kalau mama tuh mengurus di kita dan pindah rumah nih. Baca batak. Cuma dulu ya standar di rata-rata atau idola atau perempuan. Jadi tap-tap putar. Kalau nanti di pemilihan itu tapi fans harus juga oh iya harus. Mencalonkan sebagai ketua fans. Tapi ada yang mau kenapa dibilang? Tapi ada minta
provinsi sekarang. Siapa tahu ada ketua lain yang di komunitas. Jangan diganti ketua. Ini yang baik saya. Ramai. Oke Pak, terima kasih deh. Lanjut tugas Kimbo. Bo, kutanya ki dulu, di sebulan di mangkok kak. Masa tuan-tuan kurang. Dia tidak bisa kembali. Di sini dia. Kan gak mati mana kena tagihan uang. Udah nyakak meri perompak. Iya, makasih Pak Mbak nanti. Iya. Lanjut tugas siap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delu di mana tadi di Jalan Tarakan ya. Kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, masuk bola dalam bahasa Indonesia berikutnya karena mengangkat rumah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Sebelum mengangkat rumah biasanya diawali dengan makan bersama yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menambah kekuatan. Biasanya pemilik rumah memindahkan rumah tersebut dengan alasan rumahnya telah terjual atau ada keluarga yang ingin membangun rumah di tempat tersebut. Tradisi masuk bola masih dilestarikan di beberapa daerah kabupaten di Sulawesi Selatan. Demikian Kabar Ratna Pro 4.